Assalamualaikum. Halo, Luarman Muda. Balik lagi bersama saya Robi dalam Unmul Podcast. Di edisi kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial tentunya, yang sudah melalang buana dan mengharumkan nama Universitas Mula Warman di kancah nasional. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, afiat. Mudah-mudahan selalu dapat keberkahan. Amin ya robbal alamin. Saya panggilnya Ustadz AA. Apa aja terserah, Mas? tapi jangan Ustadz. Oh, kan? jangan Ustadz ya. Kalau gitu Kak Rudini aja ya. Kak Rudini boleh. Oke, luar muda. Di edisi podcast Unmul hari ini kita udah bersama dengan Rudini Dai Pramuka ya. Kenapa brandingnya Dai Pramuka nih? Boleh ceritakan dulu nggak? Karena saya cinta sama pramuka. Cinta sama Iya. Pramuka ya. Karena cinta itu butuh bukti, bukan butuh janji. Oh, asik. Iya. Iya. Makanya saya selalu membuktikan kemanapun saya pergi selalu ada dasi pramukanya. Oh gitu. Ya, jalan-jalan ke Pulau Bangka jangan lupa beli roti. Artinya? Kalaupun pakai dasi pramuka, insya Allah seorang dai. Oh, Iya. cakep ya. Bukan artinya ya, Iya. cakep harusnya ya. Ya, terus cakep gitu ya. Siap. Baik. Kak Rudini nih ya. Kita mau ngobrol-ngobrol hari ini, ngobrol santai seputar perjalanan dakwah yang kita tahu juga bahwasannya Rudini dari kampung-kampung dakwahnya hingga kemarin puncaknya sampai di tingkat nasional gitu ya. Alhamdulillah. Semoga nanti akan terus meluas manfaatnya ya, Amin, tidak hanya amin, di amin, tingkat amin. nasional Amin, tapi ya juga Rabbal alamin. internasional. Amin. Baik. Pertanyaan pertama nih, Kak Rudini boleh, ya. boleh. Jangan tegang ya, Iya, relax santai saja ya. santai aja. Kan kita ngobrol santai kan. Ngobrol santai. Iya. Oke. Kenapa memilih jalan dakwah nih? Kan banyak pilihan jalan sebenarnya ya. Tapi Betul. memilih jalan dakwah nih kenapa nih? Ya, saya pikir dakwah itu bukan tugas seorang dai ataupun tugas seorang ustadz, melainkan tak dapat dakwah itu adalah tugas kita bersama. Karena hakikat dakwah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada seluruh orang ataupun seluruh manusia untuk berbuat baik, dan tentunya kita berusaha untuk mencegah kepada sesuatu yang buruk. Dan dakwah ini adalah jalan yang memang penuh dengan keunikan. Kenapa? Karena kalau kita berjuang di dalam dakwah, Allah langsung yang akan menolong kita. Tepatnya di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7 itu kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini yang akan menjadikan sebuah pegangan para dai bahwa dakwah ini adalah tujuannya untuk tarbiyatul ummah, mendidik kepada umat, mengenalkan umat kepada Allah, mengenalkan umat tentang kepada Rasulullah SAW, dan yang paling terpenting adalah niat kita untuk menolong agama Allah. Bukan berarti dalam tanda kutip Allah membutuhkan pertolongan kita, tidak gitu. Allah itu tidak kita tolong juga nggak jadi masalah gitu kan. Tapi ini adalah bentuk seorang ataupun seorang manusia yang membuktikan kehambaannya, sehingga kita sadar bahwa seorang ciptaan berarti ada yang menciptakan. Nah, salah satu persembahan yang dari seorang pencipta ataupun yang diciptakan itu adalah mengabdikan sebagai seorang abdu, sebagai seorang hamba kepada yang menciptakan. Salah satu jalannya adalah jalan dakwah. Nah, mudah-mudahan jalan dakwah ini adalah salah satu jalan yang dikategorikan untuk menolong agamanya. Kalau kita betul-betul udah menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan menolong kita. Bahkan Allah yang akan menetapkan dan mengkokohkan kedudukan kita. Mau seperti apapun kedudukan kita, mau sebagai seorang pekerja, mau seorang kepala rumah tangga, ataupun sebagai seorang apapun profesi kita, kalau niat kita untuk dakwah menolong agama Allah, maka Allah yang akan mengokohkan kedudukan kita. Baik ya, luar biasa, Masya Allah ya. Jadi konsepnya adalah tolong dulu agama Allah, Betul. nanti kita akan ditolong dan juga dikokohkan ya. Betul, Seperti itu, betul, Masya betul. Allah. Siap. Tadi soal pekerjaan nih ya. Boleh cerita nggak apa aktivitas Rudini saat ini? Bekerjakah atau sibuk apa nih saat Betul. ini? Ya, saya pribadi adalah seorang pekerja, itu kan mulai dari tingkat SMA sampai dengan saat ini pun saya masih bekerja. Karena bagi saya, motivasi saya adalah bekerja adalah ibadah, gitu kan. Jelas banget kalau kita mau mengkaitkan terhadap keterangan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tentunya sangat jelas sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita, jadikanlah siangmu itu untuk mencari nafkah
dan malammu itu sebagian malam kita untuk istirahat. Artinya ketika kita bekerja pun kalau niat kita untuk ibadah, masya Allah gitu kan. Bahkan dalam suatu keterangan, kalaupun kamu mencari nafkah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan di tengah perjalanan kamu ditabrak semut lalu kamu meninggal, maka meninggalmu adalah meninggalnya dalam keadaan syahid. Ini luar biasa kan? Artinya bekerja itu bukan sesuatu yang menggesikan, justru sesuatu yang diharuskan sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bekerja itu adalah menjemput rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan. Nah saat ini, alhamdulillah, saya bersyukur banget. Salah satu saya digabungkan di dalam keluarga besar Universitas Mula Warman. Seperti itu. Mulai dari 2018 saya di Universitas Mula Warman sebagai seorang pekerja. Gitu, seperti itu. Sebagai Abdullah tadi juga ya. Sekaligus Abdullah tadi ya. Iya, hambanya Allah ya. Allah Dimanapun posisinya, tetap tujuannya adalah untuk dakwah dan juga untuk mengabdi kepada Allah. Betul. Dan yang paling terpenting begini, kalau niatan kita orientasinya udah kepada Allah untuk ibadah, sehingga dalam pekerjaan itu yang ada itu apa ya? Actingnya beneran gitu loh. Contoh misalkan saya di Universitas Mula Warman ini Kak Robi ya. Saya sebagai protokol. Tugasnya protokol itu adalah melayani. Nah, kalau saya hanya mengorientasikan diri saya melayani tamu, melayani manusia, maka hanya sebatas itu saya bekerja. Tapi kalau saya meniatkan diri saya itu untuk melayani umat Nabi Muhammad ataupun umat manusia yang sebagai ciptaannya Tuhan yang Maha Kuasa, maka ketika saya mendapatkan sebuah kesalahan lalu saya dicaci, dimaki, dimarahin gitu kan. Ini tidak akan menjadi menyurutkan saya karena orientasi saya adalah gantungan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga begitu saya ketemu lagi dengan orang satu, saya harus senyum lagi. Begitu di sini dimarahin, enggak jadi masalah, dilepukan di sini. Karena saya harus fokus lagi melayani yang di sini, maka saya harus senyum lagi. Nah, kalau kita orientasi kitanya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, udah aman gitu loh. Kita enggak bakalan bekerja juga nggak bakal terbebani bagi saya gitu. Ini pengalaman saya. Jadi saya itu jujur bekerja itu asik gitu loh. Nggak jadikan sebagai beban. Terus saya bekerja itu, mohon maaf dalam tanda kutip, saya juga mungkin prinsip manusia beda-beda ya Kak Robi ya. Betul. Kalau saya pribadi, saya bekerja itu bukan sebagai kewajiban saya gitu loh. Jadi kalau saya kewajiban saya artinya jam kantor dari jam 8 sampai jam 4 sudah selesai sampai situ. Saya enggak gitu loh. Ya kalau saya ya terserah saya gitu. Artinya dalam terserah saya itu ketika saya memang porsi saya, kebutuhan saya ini benar-benar pure di sini dan saya banyak dibutuhkan di sini, maka bagi saya harus tuntas di sini. Seperti itu artinya sehingga kita bekerja itu benar-benar lillah gitu kan. Hingga tujuannya bukan hanya sekedar gaji, karena kalau kita gaji hanya segitu doang gitu kan. Tapi kalau kita tujuannya kepada Allah, maka Allah yang akan melipat gandakan. Kita ketemu dengan ini, senyum, ternyata ini juga peluang rezeki kita. Jalan rezeki gitu. juga Jalan ya. rezeki kita gitu. Baik. Karena itu siapapun yang bekerja tetap semangat gitu kan. Niatkan untuk ibadah. Oke, baik. Walaupun tadi di luar jam kerja nggak masalah ya, tetap enjoy gitu kan. Betul. Karena niatnya tadi untuk ibadah ya. Betul. Tetap ini ya. Betul. Ini adalah prinsip teman-teman ya. Bagaimana kalau kita udah punya prinsip, maka itu akan menjadi pegangan hidup. Nah, ini penting nih. Betul. Ya. Baik. Nah, boleh nggak cerita nih Kak Rudi nih tentang perjalanan dakwahnya nih ya. Kalau saya baca profilnya kan dakwahnya dari kampung-kampung nih. Gimana nih proses dakwahnya selama jalan dakwah di kampung-kampung, kemudian sampai ya Allah takdirkan muncul ke permukaan ya. Muncul ke permukaan di tingkat Aksi Indosiar. Boleh ceritakan perjalanannya? Jadi saya pertama kali itu kan terjun dalam dunia dakwah itu untuk di masyarakat Karobija itu 2015 gitu kan. 2015 saya terjun dalam dunia dakwah. Alhamdulillah yang awalnya itu dari lomba ke lomba gitu kan, dari mimbar ke mimbar, hanya sekedar niatnya untuk mendulang berbagai macam prestasi gitu kan. Meskipun itu kita dapatkan, ternyata belum komplit rasanya kalau kita belum mengaplikasikan kepada masyarakat secara umum. Hingga 2015 itu saya pertama kali ya kan di masjid
Karpotek Al-Hijrah itu pertama kali kita Oh kan, iya ya iya kan? iya. Sepertinya kakak sendiri yang mendampingi saya. Kayaknya ya kan? kenal saya penampingnya. Itu pertama kali kita Allahu Akbar. Oh iya, Masya Allah. Pertama kali terjun dalam dunia dakwah di masyarakat, ternyata apa yang menjadi ekspektasi kita berbeda dengan apa yang kita terima. Semesta menuntut kepada kita untuk terus menggali potensi diri kita, untuk terus belajar lagi. Sehingga yang paling terpenting yang kejadian pada saat 2015 itu adalah membangun sebuah niat. Kalau dalam bahasa kerennya itu bottom piramidnya, pondasinya itu harus kuat gitu. Ya, apa itu pondasi yang kuat? Itu adalah niat. Niatnya tadi yang saya katakan, buat siapa gitu kan. Kalau hanya sekedar kita itu pengen eksis, popularitas gitu kan, terkenal, ya itu cuma sebentar gitu. Kita tidak menikmati indahnya proses yang begitu panjang. Sehingga saya memperbaiki niat pada tanggal 10 November 2015 itu saya menobatkan diri saya sebagai dai pramuka. Saya bismillah ya Allah, izinkan saya menggunakan pramuka kemanapun. Tapi saat itu baju pramuka saya belum seperti ini, kalau gitu. masih kayak SMA biasa dimasukin gitu kan. Pokoknya begitu. Sehingga saya berinovasi gitu kan, menjadikan pramuka ini sebagai ladang dakwah bagi saya. Alhamdulillah, mulai dari situ pergejolakan dunia lapangan segmentasi dakwah di perkotaan itu ternyata luar biasa banyak gitu kan. Oh ini coupling ini. Saya pikir dengan dai-dai muda itu ngapain kita harus berebut segmentasi jamaah yang ada di kota? Toh lapangan dakwah itu masih luas yang tidak terjamak gitu kan. Ngapain kita harus ribut di tengah perkotaan sementara di perkampungan membutuhkan kita. Maka daripada saya ribut, ya istilahnya itu ribut dalam tanda kutip ya. Udah saya ambil segmentasi ke pelosok gitu kan, dari perkampung. Ya udah, karena kita niatnya adalah tarbiyatul ummah, inilah berkahnya. Inilah yang saya benar-benar saya rasakan bahwa ini berkah saya berada di tengah perkampungan, membersamai umat, membersamai jamaah, untuk kenalin jamaah kepada Allah, untuk mengenalkan jamaah kepada Habibuna Muhammad SAW. Ternyata dan mohon maaf Kak Robi, saya juga harus menceritakan bahwa saya terjun di aksi Indosiar ini bukan untuk pertama kali gitu. Oh, bukan pertama kali ya? Bukan. Saya melewati audisi ini udah 3 kali dan ini yang keempat kali. Nah, saya pikir ini yang ketiga kali saya belum benar-benar membersamai umat secara utuh gitu loh. Benar-benar ayo kita zikir. Belum sama sekali. Benar-benar saya masih di dalam kenikmatan, keasikan gitu kan. Ternyata pada saat saya udah melepaskan semua itu gitu kan, saya benar-benar terjunnya ke pelosok gitu kan, mulai Kutai Timur, Kutai Barat gitu kan, kemudian yang lainnya ke Penajam Pasir Utara, ke Pasir, ke Grogot. Intinya orang yang belum pernah menjamak ke sana, justru saya udah masuk ke sana gitu kan. Alhamdulillah, mulai dari situlah saya membersamai umat, mengadakan majlis, mengadakan zikir, dan itu benar-benar lillah gitu loh. Kita datang itu modal sendiri gitu kan. Benar-benar nggak ada sama sekali dalam tanda kutip kita itu dikasih. Nggak ada gitu. Benar-benar saya pengen mempersamai ini loh buat umat. Ini yang saya bisa lakukan untuk umat. Alhamdulillah ternyata itu tadi. Intang surullah yang suruhkum yusabit akdamakum. Dengan secara tidak saya menyangka, tidak saya prediksikan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sudah saatnya mungkin gitu kan, aku perkenalkan. Kadang-kadang kan kita syahwat kalam, ada yang disebut dengan syahwat kalam. Apa itu? Syahwat kalam itu adalah nafsu dalam berbicara. Terkadang kita sebagai seorang dai itu lebih banyak sibuk mengenalkan diri kita dibandingkan kita mengenalkan Allah. Lebih banyak kita mengenalkan diri kita dibandingkan kita mengenalkan Rasulullah SAW. Nah, ketika kita itu meniadakan hal itu semua, meniadakan diri kita, maka Allah yang akan memunculkan diri kita. Seperti itu. Makanya biasa. Alhamdulillah sampai di titik ini mungkin udah saatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu, kamu udah saatnya gitu kan, muncul gitu kan. Dan ini Allah yang mau, hada min fadli rabbi. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau Allah udah mau kan siapa yang bisa menolak kita? Gak ada yang bisa menolak ya. Betul. Semesta akan mendukung. Semesta akan mendukung. Baik ya. Oke, luar muda ya. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Ada pelajaran yang bisa saya ambil nih ya. Yang pertama soal niat. Niatnya Kak Rodi ini dari permukaan sangat luas sekali tadi ya, untuk mensiarkan agama Allah, untuk bermanfaat untuk umatnya Rasulullah ya. Dan yang kedua adalah pelajarannya nikmati prosesnya teman-teman semua ya.
bagaimana kemudian kita belajar tadi, tidak baru sekali ini tampil di Aksi Indosiar, ternyata udah 4 kali ya. Kita lihat prosesnya yang panjang, 3 tahun, 4 tahun berlalu, baru sekarang Allah munculkan ya. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung di permukaan ya. Ada pondasi tadi ya, bottom piramid yang membentuk hingga sekarang menjadi kuat ya, mengakar gitu kan. Luar biasa. Ini Kak Robi yang menjadi sebuah catatan buat diri saya juga. Saya baru sadar itu ketika saya sudah di Indosiar gitu kan. Oh ternyata Tuhan itu mengabulkan doa kita itu bukan sesuai dengan keinginan kita gitu kan, tapi memang sesuai kebutuhan kita. Dan pada saat kalau dalam karyanya Syekh Ibnu Umar Khayyam itu ada buku yang dituliskan dan diterjemahkan oleh Profesor Ustadz Abdul Somad itu kan ada waktu akan indah pada saatnya gitu kan. Nah itu betul banget gitu kan. Dan pada momen tertentu kita akan mendapatkan itu. Oh ternyata sekarang loh saya dapatkan. Jadi apapun yang kita inginkan teman-teman sekalian, bahwa yakinlah Allah itu akan memberikan itu pada saat kita itu benar-benar membutuhkan, atau pada saat momen Tuhan yang menginginkan itu. Jadi jangan sampai kita itu berputus asa. Kadang-kadang kan kita udah, kamu mau ini sholawatannya aja, ternyata ada fase di mana kita akan menyalahkan amaliyah kita. Ngapain gue harus sholawat? Gue udah sholawat banyak-banyak tapi doa gue belum dikabulin gitu kan. Gue udah banyak istighfar, ternyata doa gue begini-gini aja gitu kan. Lagi kena masalah, gue udah zikir gitu, tapi ternyata hati gue udah gak tenang-tenang gitu kan. Ternyata itu bukan zikirnya yang salah, bukan amaliyahnya yang salah gitu loh. Cuma kitanya yang gak sadar. Istilahnya kalau dikonversi itu Kak, kita itu baca sholawat nih, bukan sholawat itu tidak mampu membuka hijab. Boleh jadi ini sholawat dikonversikan dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapus dosa-dosa kita yang lalu, gitu loh. Seperti itu. Jadi kita benar-benar ya tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah sabar dulu, gitu. Allah yang akan tahu. Nah ternyata di dalam fase itu bagaimana saya tidak optimis ya saat pertama, kedua, ketiga, karena saya udah fasenya itu di ketiga semua Kak. Kan di dalam seleksi itu ya. Seleksi pertama, kedua, ketiga. Nah ketiga ini adalah puncak wawancara. Dan tidak sedikit orang-orang yang bilang saya itu udah kamu bakalan lolos. Ternyata enggak, karena Allah belum menginginkan saya lolos gitu. Karena kan. itu udah terakhir ya, seleksi terakhir ya, wawancara. Udah seleksi terakhir gitu loh. Saya belum ditakdirkan lolos. Ditakdirkan lolos, enggak lolos juga gitu kan. Nah justru yang sekarang yang tahun 2022 ini Kak Robi, yang saya benar-benar ya udah, pokoknya udah semuanya itu terserah Allah aja gitu kan. Kalau memang Allah mengizinkan saya harus lolos, ya saya lolos. Kalau memang saya tidak lolos, toh segmentasi dakwah itu bukan hanya di televisi gitu kan, masih luas. Ternyata justru dengan kita menyandarkan itu semua kepada Allah, bukan kepada makhluk, Allah yang punya kuasa. Tiba-tiba pulang khotib Jumat ditelepon, saya dari Indosiar, bla 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 bla, masuk 24 finalis. Justru itu pada saat nggak berharap lagi ya. Asli. Nggak berharap ya. Bener-bener nggak berharap. Udah pasrah sama Allah udah ya. Pokoknya pasrah. Itu kan kami kan di dalam grup audisi itu kan digabungkan tuh. Rata-rata tuh teman-teman tuh banyak. Kapan sih pengumuman? Saya tuh udah bener-bener nggak ngarap sama sekali. Bener-bener nggak ngarap sama sekali. Pokoknya ya udah terserah Engkau aja ya Allah. Kalau memang jangan ngajarin Tuhan untuk wilayah sukses gitu. Tuhan itu udah punya cara sendiri gitu. Ya udah, saya ikhlas aja udah. Aja. Pulang khotib Jumat tiba-tiba ada WA masuk, saya dari Indosiar gitu kan, boleh nggak nelpon gitu kan. Saya boleh, saya bilang nelpon, selamat ya udah masuk 24 final. Alhamdulillah gitu. Antara kaget dan senang juga ya. Iya gitu kan, nggak nyangka gitu. Nggak nyangka ya. Karena udah ya udah terserah Allah aja gitu kan. Ternyata di balik itu semua Allah Masya Allah luar biasa. Ya. Ini ada poin baru lagi nih, ada kunciannya nih ya. Yang pertama tadi adalah niat yang luas, kemudian enjoy dengan prosesnya, kemudian juga sabar ya, menikmati prosesnya, dan yang terakhir pasrahkan ya. Karena Allah punya cara sendiri untuk hambanya, untuk sukses hambanya itu seperti apa punya cara sendiri ya. Oke, baik. Ya, semakin menarik nih Kak Rudi ini ya. Allah boleh tahu nggak nih siapa sih inspirasi dakwahnya Kak Rudi ini selama masuk di dunia dakwah sampai dengan sekarang? Sejujurnya pertama kali orang yang membuat saya menangis dalam dunia dakwah itu benar-benar saya pure, hati saya terpaut kepada beliau gitu kan, adalah almarhum Ustaz Jafri Al-Bukhari gitu kan. Karena memang
Tapi sayang saya tidak bisa mengikuti rekam jejak beliau. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, Allah itu kan maha yang adil ya. Menitipkan kepada kita kelemahan dan juga kekurangan, ataupun kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kalau saya tuh ngefans banget dengan UJ gitu kan, tapi saya tidak bisa mengikuti beliau. Kalau beliau kan suaranya keren banget ya gitu kan. Iya. Kalau kita kan Masing-masing punya spesialis lah. Iya, suaranya tuh biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ya jujur saya, inspirasi saya adalah UJ gitu kan. Karena dakwahnya UJ itu selalu mengelaborasi terhadap keistimewaan Rasulullah SAW. Maka setelah saya membaca sejarahnya UJ gitu kan, sinkron banget nih dengan tentang Rasulullah SAW gitu kan. Tapi setelah itu semakin bergeser ke sini, tentu juga saya karena mau berguru sama Uji kan, Uji udah nggak ada gitu kan. Tentu ada beberapa mentor-mentor saya, guru-guru saya yang memang mengarahkan saya. Tentunya banyak sekali gitu kan. Kayak kalau memang saya boleh menyebutkan ya, mulai dari Ustadz Ping itu kan menjadi salah seorang juga yang memang berkontribusi terhadap jadinya dai pramuka saat ini. Kemudian Ustadz Yahya, kemudian Ustadz Robi Ar-Rasyid. Nah, termasuk juga Kiai Haji Raden Ahmad Afandi. Ini salah satu juga mentor-mentor saya yang bagi saya yang mengantarkan saya ke dalam titik ini gitu. Tapi semua tentu ini nggak lepas daripada bimbingan daripada kedua orang tua saya. Karena memang kalau saya boleh ngaitkan Karobi, almarhum bapak itu kan selalu bilang gitu kan, pada saat saya merantau ke sini gitu kan, udah kamu berangkat aja gitu kan, berangkat. Bapak juga udah percaya kok sama kamu udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini kan tujuan dakwah sebenarnya. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang jujur gitu kan. Udah, apapun yang terjadi yang penting kamu jujur. Orang jujur itu pasti dijaga sama Tuhan gitu kan. Dan ternyata muatan-muatan ini ternyata pesan-pesannya adalah pesan-pesan dakwah gitu, yang harus saya pegang. Tapi lagi-lagi kembali kepada tadi, inspirasi terbesar saya yang memang saya harus tampil sebagai seorang tabliger, sebagai seorang dai adalah UJ. Karena UJ yang pertama kali begitu saya lihat video-videonya itu, saya bisa menangis gitu, seperti itu kan. Oke ya. Pentingnya kita punya mentor itu seperti itu ya. Betul. Teman-teman semua ya. Betul. Jadi ada yang mengarahkan, betul, membina, betul, termasuk mengevaluasi ya. Memberikan input-input yang positif yang terus membuat kita bertumbuh. Betul. Seperti itu. Dan mentor yang baik itu adalah mentor yang tidak pernah yang tidak pernah membiarkan kesalahan seorang muridnya ataupun mentisnya gitu kan berlarut gitu. Yeah. Mereka akan memahami, dan para mentor ini akan paham kondisi bergejolaknya hati kita. Ketika kita manusia juga, itu manusia juga kan, ya kan? Iya dong. Ada di mana kita itu Yazid wala yankus gitu kan. Pada saat kita di yankus gitu kan. Nah, para mentor-mentor ini, sahabat-sahabat yang dekat dengan kita ini, kakak-kakak yang dekat dengan kita ini, senior-senior kita yang dekat dengan kita, yang memperhatikan bukan pes kita, tapi wilayah hati. Nah, kalau wilayah hati ini kan hanya tolak ukurnya hanya orang-orang yang memahami wilayah hati itu sendiri, yang tahu kondisi hati itu sendiri. Makanya penting kita punya mentor, gitu. Seperti itu. Oke ya, siap, betul. Jadi inspirasi baru lagi nih ya buat orang muda semuanya. Nah, tadi kan kesibukannya banyak nih, Karudini, dakwah juga, kerja juga, bahkan kemarin pas masih studi S2 juga, saat kuliah terbagi-bagi nih waktunya ya. Bagi-bagi. Nah, boleh dong berbagi tipsnya dengan orang muda nih, bagaimana perihal manajemen waktu, ya kan? Supaya jadi inspirasi untuk kita semua. Saya pikir saya diajarkan sejak kuliah, manajemen waktu itu kita yang ngatur, bukan kita yang diatur oleh waktu. Nah, oleh karena itu juga kalau kita sudah mengatur waktu, kan kita udah tahu porsi di mana kita yang harus didahulukan. Tapi beda dengan undangan, Karobi. Kalau undangan, kita sudah mengokekan siapapun yang mengundang itu dan apapun acara itu. Dan begitu itu udah kita okekan, lalu tiba-tiba wakil presiden mengundang kita, itu haram hukumnya kita batalkan yang sana. Hanya sekedar kita mendatangi undangan yang kedua. Kecuali dalam alasan ujur. Artinya itu kita itu benar-benar sakit gitu kan. Itu ada ruksuh, ada keringanan, kita boleh yang penting acara ini benar-benar kita kasihkan kepada delegasikan itu, seperti itu. Tapi kalau kita hanya sekedar berharap bahwa di undangan yang kedua ini adalah acaranya besar,
Sementara kita udah iyakan, itu kalau seandainya acara yang pertama itu yang hadir itu 20 orang saja, berarti 20 orang itu kecewa sama kita. Kalau umat Nabi Muhammad udah kecewa sama kita, bagaimana pimpinan daripada umat itu? Berarti bakalan kecewa. Kalau udah pimpinan umat itu udah kecewa sama kita, wah repot. Sementara kita yang kita sampaikan adalah kalam-kalamnya beliau gitu kan, inspirasi dari beliau, kan repot. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa prinsipnya waktu yang diatur sama kita, jangan kita yang diatur oleh waktu. Dan yang paling terpenting harus ditulis. Kita punya schedule. Ya. Jadi kita udah tahu nih, oh hari ini tuh aku punya 5 agenda. Kemana aja? Ke kampus, kuliah dari jam sekian jam sekian, kemudian ada rapat organisasi, kemudian ada jalan sama si dia misalkan. Itu termasuk hal yang juga ya? Itu harus masuk tulis gitu. Ya? Masuk list gitu. Dan itu Kak Robi jujur, saat saya kuliah itu saya praktekkan. Justru dengan kondisi saat ini gitu kan, ini udah mulai tergeser, kan jarang saya lakukan gitu loh. Nah, bagi teman-teman mulawar muda, saya pikir ini triks yang saya pernah lakukan, dan itu sangat efektif. Ya, efektif, kondusif, dan sangat efisien banget gitu kan. Saya kuliah dari jam sekian, abis ini saya rapat, abis ini ternyata dalam satu hari itu waktu kita itu hanya tersisa sedikit untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kita udah punya catatan. Sayang banget kalau agenda yang udah kita tulis itu tidak terlaksana. Soalnya centangnya itu nggak centang biru gitu kan. Seperti itu. Silang jadinya gitu. Gitu sih Kak. Oke ya. Jadi pentingnya menuliskan schedule. Betul. Ya. Tidak hanya di buku tapi mungkin ditempel di Betul, dinding ya. Ditempel. Biar karena terlihat. Kita itu kan sebagai manusia ini kan kadang-kadang mohon maaf kalau kita tidak menuliskan jam ataupun waktu itu, kita nih ngobrol gitu kan. Kalau kita tidak punya jam, kadang-kadang kita, apalagi kita kongkow sama teman, kadang-kadang kita berlarut. Tidak ada batas, tidak ada alarm. Tapi kalau kita aku nih bentar lagi mau ke sana gitu. Ada yang mengingatkan, alarm kita udah ngingetin kita bahwa ada agenda selanjutnya. Bahkan saya waktu pas mahasiswa itu, Kak Robi jujur, saya dibilangin teman-teman satu kelas tuh, lu sok sibuk lu gitu kan. Saya bagi saya, oke, nggak apa-apa gue dikatain diomongin sok sibuk. Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu gitu kan. Ya mohon maaf karena saya di sini istilahnya datang sebatang kara, saya harus ngatur diri saya, bagaimana saya harus nyari makan, bagaimana saya harus belajar, bagaimana saya harus membaca dan lain sebagainya. Itu kan butuh waktu. Sementara saya harus bekerja istilahnya ngebina pramuka gitu. Itu kan butuh waktu. Sementara teman-teman yang uang sakunya sudah dijamin sama orang tuanya santai gitu kan. Kalau saya enggak gitu. Makanya ternyata dengan ditulisnya waktu itu, alhamdulillah set efeknya itu, manfaat itu sekarang terasa. Oke. Seperti itu kan. Oke ya. Jadi mentalitas tadi kan diceritakan datang ke sini merantau ya. Betul. Ternyata itu yang membentuk pribadi Rudi ini menjadi seorang yang teguh ya. Betul. Seorang yang mandiri juga ya, dan juga mampu menjadi pribadi yang produktif tentunya. Masya ya. Allah. Banyak sekali nih inspirasi dari Kak Rudi ini ya. Kita ngobrolin tentang aksi Indosiar dong ya. Oke. Boleh ya? Boleh. Yang paling diingat nih ketika ikut aksi Indosiar 2022 apa? Suatu kebanggaan dan kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen yang paling berharga. Tepatnya pada tanggal 17 April. Oh, diingat ya. Oh, 17 April pas momen ulang tahun saya. Ya. Jadi Allahu Akbar gitu kan. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar di luar daripada sangkaan saya gitu kan. Dan saya bilang, bukan settingan itu ya? Bukan ya? Itu bukan gimmick juga ya? Bukan gimmick gitu. Itu bukan gimmick. Cuma memang teman-teman abang-abang di Indosiar itu, tim kreatifnya mungkin udah tahu ya tanggal lahir saya. Biodata udah tahu pasti. Biodata sudah tahu gitu kan. Tapi kalau jujur kami udah baca doa pada hal itu. Di aula itu kami udah baca doa. Saya bilang saya alhamdulillah ini saya bilang tuh kan. Udah, saya nggak ada kepikiran mau gitu kan. Jadi hal yang sangat masih teringat, dan itu mungkin sampai saya itu wafat gitu ya. Itu bakalan terngiang-ngiang gitu kan. Karena sejagat raya se-Indonesia raya kan yang melihat bahwa Rudi ini ulang tahun tanggal 17 April gitu kan, 1994 2022 kemarin. Masya Allah. Makanya Kak Robi, tapi ternyata setelah selesainya ulang tahun itu, justru saya di WA, di DM banyak yang ngolokin saya gitu loh. Ngolokin saya itu khususnya itu teman-teman dekat saya. Karena bagi mereka gitu loh,
khususnya anak-anak SMA, satu SMP atau satu SD dengan saya, mereka tidak ada yang percaya saya bisa nangis gitu loh. Karena saya dulu jujur aja teman-teman, mulai dari SMP sampai dengan SMA itu wah gitu. Seorang yang tegar ya. Tegar gitu kan, kerjanya berantem aja gitu kan. Makanya gue tuh ngeliat lu nangis itu gitu kan, orang-orang Lampung gitu ya. Ngeliat lu nangis tuh gue nggak sedih, malah gue ketawa gitu. Astagfirullah. Karena baru kali itu gitu kan gue ngeliat lu nangis gitu. Ya Allah gitu kan. Tapi itulah ya, kan tadi dikatakan dai itu manusia. Betul. Manusia juga bisa nangis gitu kan. Jangan dibilang manusia nggak bisa nangis. Sangat-sangat haru. Betul. Berarti momen itu ya. Betul, ulang tahun ya. Dirayakan di TV nasional. Betul. Dirayakan di Indonesia Raya ya. Masya Allah. Makanya Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuh pada saat di aksi yang benar-benar masih terngiang itu di situ ya. Seperti itu kan. Itu bagian dari takdir juga ya, aksi Indosiar pas di tanggal segitu. Betul. Dan Rudini ada di situ. Betul. Okay. Bahkan para guru-guru kita sebagai dewan juri mengatakan bahwa baru kamu Rudini, kami aja belum pernah gitu kan. Karena nggak pas acaranya kan. Nah, oke ya. Masya Allah. Siap. Terakhir nih ya, kita udah ngobrol panjang. Kesempatan pada hari ini, tentunya apa harapan dari seorang Rudini Dai Pramuka nih untuk kedepannya dan impian yang akan dicapai kedepannya apa? Ya tentunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan saya sampai di titik ini di dalam panggung dakwah, di dalam panggung aktivitas gitu kan, khususnya dalam dunia dakwah. Allah izinkan saya masuk di aksi Indosiar tahun 2022 dan masuk di 7 besar. Ini kan pencapaian yang sesuatu. Makanya teman-teman sekalian, saya ditanya oleh ahli psikologi, ya psikolog dari Universitas Indonesia, Bunda Rumi namanya. Dia bilang, apa yang kamu rasakan di tahap seperti ini? Tentu jawaban itu kepada kami semua itu berbeda-beda. Termasuk jawaban saya yang dikategorikan nyeleneh. Saya bilang, di fase ini saya mengatakan bahwa ada 2 kata yang harus saya katakan. Apa itu? Bersyukur dan mengikhlaskan. Gitu kan? Kita bersyukur. Kadang-kadang kita hanya mendapatkan sesuatu yang istimewa doang, gitu kan? Nikmat doang. Ternyata pada saat Tuhan kasih sesuatu yang kadang-kadang mengecewakan kita, kita lupa bersyukur. Tapi bagi contoh seperti saya tampil yang kelima kan saya pulang kampung tuh, saya masuk dalam zona wassalam. Kan kalau saya mau protes sama Tuhan, kenapa sih Tuhan bla 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 bla. Tapi kalau saya kebalik, saya bersyukur alhamdulillah ya Allah. Ternyata saya ini udah dalam titik 7 besar loh ya Allah, dari 1200 loh ya Allah gitu. Nah kadang-kadang kita melupakan yang 1200, kita hanya fokus di titik itu gitu loh. Kita lupa yang kemarin. Ya contoh misalkan Tuhan itu kan kasih nikmat kita itu banyak banget dari yang dulu gitu kan. Kadang-kadang begitu kita dikasih sentilan hari ini, kita cuma fokus di sini gitu loh. Kita melupakan. Nah tapi fokus ini kita juga mengikhlaskan. Nah oleh karena itu, harapan besar saya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menggolongkan saya kepada orang-orang yang beruntung, kepada orang-orang yang diizinkan untuk menebarkan manfaat. Sebagaimana apa yang saya katakan bahwa dakwah itu tidak hanya di panggung kompetisi, melainkan dakwah akan selamanya saya kerjakan sampai dengan wafat. Nah oleh karena itu, harapan besarnya, ayo bareng-bareng sama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, elemen anak muda gitu kan, lapisan-lapisan seluruh masyarakat, baik itu muda, tua, pokoknya semuanya. Hari kita sama-sama menghidupkan dakwah, bukan hidup dari dakwah. Karena kalau kita udah fokus menghidupkan dakwah, ada namanya itu sinergi. Nah, karena kalau dakwah itu sendirian mudah untuk kita patahkan. Tapi kalau dakwah ini kita kerjakan dengan bil jamaah, karena apa? Al-jamiatul rahmah, al-jamiatul barokah. Dengan bersama itu ada kasih sayang. Dengan jamaah itu ada berkah. Nah oleh karena itu harapan besar ke depannya, mudah-mudahan dakwah yang Allah titipkan kepada saya akan mampu diterima oleh seluruh kalangan dan memberikan set manfaat, efek manfaat yang besar untuk mereka makin cinta dengan Nabi Muhammad, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya. Iya, luar biasa. Harapannya begitu. Masya Allah ya. Ini jadi pengingat untuk saya pribadi tentunya ya, dan juga untuk teman-teman muda semua, agar kita kemudian bersama-sama gitu kan merangkul
dakwah yang merangkul ya, bukan memukul tadi ya, dakwah yang mengajak bukan juga mengejek ya, untuk sama-sama kemudian mensyiarkan lebih luas lagi manfaat dari Islam itu sendiri. Betul, ya. Betul. Baik, terima kasih Kak Rudi ini sudah hadir di podcast kali ini ya. Suatu kehormatan nih Unmul Podcast bisa mengundang salam pramuka. Wah, salam pramuka. Salam pramuka. Iya. Baik, itu gaya ciri khasnya ya. Betul. Kita coba sekali lagi dong, boleh ya? Boleh. Sama-sama ya. Dipandu. Ya, silakan. Okay. Salam pramuka. Salam pramuka. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu. Amin ya Allah. Semoga bisa terus mengharumkan nama Universitas Mula Warman tentunya ya, dan juga membawa daerah ke dan mudah-mudahan nasional. Kak, boleh. Setelah saya ada Mula Warman muda juga yang bisa meneruskan perjuangan dakwah. Itu penting. Dai pramuka selanjutnya. Ya. Dan insya Allah saya untuk mahasiswa Universitas Mula Warman yang berminat untuk dalam mengembangkan dalam dunia dai ataupun dakwah, ayo kita tadi saya katakan sinergi. Ayo kita bareng-bareng, bahkan insya Allah pasca daripada Lebaran ini Idul Fitri saya akan membuat namanya Sanggar Dai ya. Di Sanggar Dai itu mulai dari anak kecil, remaja sampai dai muda, tentunya kita batasin usianya maksimal 25 tahun. Itu insya Allah saya langsung yang akan ngarahin ya, bukan ngebimbing, teman sharing lah, teman sharing seperti itu. Yeah. Siap jadi mentor berarti ya. Insya Allah. Nah, teman-teman ya, ada peluang nih bagi yang ingin mengembangkan dakwahnya juga lebih luas lagi dan mendapatkan mentor yang kualitasnya jangan diragukan lagi ya. Amin, sudah kualitas nasional. Silahkan, bisa kontak kemana nanti? DM aja, ya. DM ya. Instagramnya apa? @rudinidaipramuka. @rudinidaipramuka ya, boleh ya. Sekian. Oke. Terima kasih sekali lagi. Sukses selalu. Oke, Mula Muda, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih sudah menyimak obrolan seru pada hari ini. Kita ketemu lagi di Unmul Podcast selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka.